Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Guru P1 minta diangkat P3K 2024 tanpa tes. Jadi di sini ada permintaan dari guru P1 ya. P1 atau yang sudah lulus passing grade pada tahun 2021, di mana mereka minta diangkat P3K 2024 namun tanpa tes, tidak ada tes lagi. Serdik dan usia jadi tolak ukur. Jadi dia mintanya tidak perlu tes, cukup melihat serdik dan usia jadi tolak ukur, atau mungkin diberikan afirmasi. Peserta prioritas 1 atau P1 mendesak pemerintah untuk memprioritaskan mereka pada seleksi P3K 2024. Meskipun kita ketahui bersama, bahkan sudah seringkali disampaikan oleh Prof. Nunu bahwa tidak ada lagi istilah P1, P2, P3 maupun P4. Jadi P1 sampai P4 itu tidak ada lagi dalam seleksi CASN tahun 2024. Ya, P1 ini yang merupakan guru honorer lulus passing grade pada tahun 2021 belum semuanya terangkat. Nah, bahkan di sini datanya sekitar 14.000 guru P1 yang menanti penempatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun ini atau di tahun 2024. Saya atas nama guru P1 Jawa Tengah meminta agar sisa P1 diangkat P3K tahun ini tanpa tes. Nah, ini disampaikan oleh Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pendidikan Menengah atau PGLPG Dikmen Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Tengah, Nasib Eko Nugroho SHSPD, kepada media gpn.com pada hari Senin. Dia mengungkapkan bagaimana kegelisahan guru P1 dengan perubahan regulasi seleksi CPNS 2024 dan P3K. Salah satunya adalah ketentuan mengikuti tes CAT atau Computer Assisted Tes. Nah, ini sudah tertuang dalam Permenpan teman-teman ya, Permenpan nomor 6 tahun 2024. P1 sudah berkali-kali ikut tes, tetapi terhempas karena formasinya terbatas. Kalau seleksi P3K 2024 harus dites kembali, menurut Nasib, apakah ada jaminan mereka pasti diangkat? Nah, apakah ada jaminan katanya mereka akan diangkat guru atau honorer yang berstatus P1 ini pada tahun sebelumnya. Atas nama keadilan kami mendesak agar P1 diakomodasi seluruhnya. Paling tidak didahulukan P1 yang berserdik dan melihat usia. Sebelum pemerintah mengatakan seluruh honor bisa mendaftar P3K 2024, namun nah ini kembali teman-teman ya. Sebelum pemerintah mengatakan seluruh honorer bisa mendaftar P3K 2024. Namun, istilah prioritas 1, 2, 3, dan P4 saja atau P lainnya tidak lagi digunakan. Nah, ini juga sudah sampai kepada Ketua Forum ternyata bahwa istilah tersebut sudah tidak ada lagi di tahun 2024. Selain itu, semua honorer harus melalui jalur tes sebagaimana yang tertuang dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara baik CPNS maupun P3K. Pelaksana tugas atau PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, yaitu Bapak Abbas Subagja, mengatakan mekanisme seleksi CPNS dan P3K menggunakan dasar hukum Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 ya. Nah, ini ada kekeliruan. Permenpan RB nomor 6. Semuanya menggunakan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024, baik itu CPNS maupun P3K. Nah, ini disampaikan Pak Abah. Di dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 ada dua pasal yang mengatur tentang seleksi CPNS dan P3K. Seleksi CPNS diatur pada pasal 26, sedangkan di pasal 27 untuk P3K. Untuk seleksi P3K ada tes, yakni administrasi dan kompetensi. Nah, ini ya, jadi cuma ada dua kalau di P3K. Seleksi administrasi untuk menentukan setiap honorer bisa atau tidak mengikuti seleksi kompetensi atau seleksi lanjutan, teman-teman ya.
Nah, seleksi kompetensi dalam P3K terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sementara itu, Dirjen Guru Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Nunuk Suryani dalam seleksi P3K 2024, di mana beliau mengatakan bahwa tidak ada lagi istilah P1 sampai P4. Nah, semoga yang seringkali bertanya terkait penghapusan P1 atau istilah P1 sampai P4 lagi menonton ya. Nah, ini disampaikan oleh Ibu Nunuk bahwa tidak ada istilah P1 sampai P4. Itu karena semua honorer dan tenaga non-ASN bisa melamar. Nah, itu. Walaupun tidak ada istilah prioritas, nah ini yang perlu dipahami atau diperhatikan. Walaupun tidak ada istilah prioritas, Dirjen Nunuk mengimbau agar P1 jangan berkecil hati, sebab data P1 sudah masuk dalam database Kemendikbud Ristek. Jadi teman-teman, itu yang statusnya P1 ya. Jadi ingat, yang berstatus P1 itu datanya sudah ada di Kemendikbud Ristek atau sudah masuk dalam data bus Kemendikbud Ristek. Ini kurang lebih dengan istilah kedua ya, yang sebelumnya. Nantinya mereka akan diberikan afirmasi saat penentuan kelulusan. Nah, ini penentuan kelulusan. Nah, apakah ada nanti afirmasi cerdik atau usia? Nah, itu kita nanti cek. Kemenpan RB maunya semua honor bisa daftar ya, tetapi saat kelulusan akan ada afirmasi. Mengenai kapan pendaftaran P3K 2024, Ibu Nunuk sendiri mengaku belum mendapatkan informasi. Semuanya menunggu regulasi berupa keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kepmenpan RB. Jadi untuk P3K katanya menunggu Kepmenpan RB. Dia bahkan mengaku belum tahu isi Kepmenpan RB pengadaan P3K 2024 seperti apa. Nah, semua lini masa dan gambaran P3K 2024 seperti apa, itu yang tahu hanya Kemenpan RB. Saya belum ada gambarannya. Jadi Ibu Nunuk mengaku belum ada gambaran tentang P3K pendaftaran P3K 2024. Tapi sebagaimana kita ketahui, kalau CPNS itu sudah dibuatkan skenario jadwalnya itu di minggu ketiga bulan Agustus atau bulan ini. Nah, Dirjen Nunuk berharap seleksi P3K 2024 bisa dilaksanakan secepatnya agar Kemendikbud Ristek bisa menyelesaikan masalah guru honorer. Jadi apa yang teman-teman inginkan atau harapkan ini sama juga dengan yang diharapkan oleh Kemendikbud atau Ibu Nunuk agar bisa menyelesaikan guru honorer secepatnya. Ketika guru honorer ini sudah diangkat ASN P3K, mereka akan menerima gaji dan tunjangan. Selain itu, Kemendikbud Ristek juga getol memperjuangkan agar guru mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, atau disebut dengan TPG ya. Guru merupakan profesi yang gajinya tidak bisa dihitung berdasarkan UMR. Guru harusnya mendapatkan gaji dan berbagai tunjangan, salah satunya TPG. Nah, sumber resmi JPNN, Kemenpan RB tentang mekanisme pengadaan P3K 2024 dalam proses. Nah, Kemenpan RB katanya tentang pengadaan P3K ini dalam proses. Regulasi pengadaan PNS lebih dipercepat karena untuk penempatan ibu kota negara. Nah, ini teman-teman ya. Jadi PNS itu dipercepat karena untuk penempatan di ibu kota negara atau IKN. Nah, terkait dengan Permenpan RB untuk P3K itu sudah on proses. Nah, ini ya. Jadi teman-teman, terkait afirmasi cerdik maupun usia di sini Prof Nunuk tidak menjelaskan, juga dari Kemenpan RB tidak menjelaskan kepada media. Namun Ibu Nunuk memberikan bocoran tentang adanya afirmasi kelulusan itu. Afirmasi kelulusan itu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.